Overclock adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada cara untuk membuat suatu perangkat untuk berjalan melakukan fungsinya di kecepatan yang lebih tinggi daripada ketentuan pembuat perangkat tersebut. Prinsipnya adalah membuat kinerja lebih tinggi, tetapi perangkat yang sedang menjalankan overclock dapat mengalami panas yang berlebihan, dan hal ini berisiko menyebabkan kestabilan sistem yang berkurang sampai rusaknya peripheral komputer yang dipaksa. Fungsi overclocking memungkinkan Anda menjalankan prosesor pada kecepatan clock yang lebih tinggi dari yang awalnya dimaksudkan. Ini memungkinkan Anda melakukan tugas-tugas yang membutuhkan banyak sumber daya dengan lebih cepat dan lebih lancar, seperti mengedit video atau foto atau bermain game. Secara umum, overclocking membuat komputer Anda terasa lebih cepat. Sebagian besar komponen dirancang dengan margin keamanan untuk menangani kondisi operasi di luar kendali pabrikan. Contohnya adalah suhu sekitar dan fluktuasi tegangan operasi. Teknik overclocking secara umum bertujuan untuk memperdagangkan margin keamanan ini dengan mengatur perangkat untuk berjalan di ujung margin yang lebih tinggi, dengan pemahaman bahwa suhu dan tegangan harus dipantau dan dikontrol lebih ketat oleh pengguna. Contohnya adalah bahwa suhu operasi perlu dikontrol lebih ketat dengan peningkatan pendinginan karena komponen tersebut akan kurang toleran terhadap peningkatan suhu pada kecepatan yang lebih tinggi. Tegangan operasi dasar juga dapat ditingkatkan untuk menimbangi pengurangan tenaga yang tidak terguna dan untuk memperkuat sinyal, persinyalan, dan pengaturan waktu, karena penyimpanan tenaga rendah lebih mungkin menyebabkan kendala fungsi pada kecepatan operasi yang lebih tinggi. Meskipun sebagai besar perangkat modern cukup toleran terhadap overclock, semua perangkat memiliki batasan yang terbatas. Umumnya untuk tenaga apapun, sebagai besar komponen akan memiliki kecepatan stabil maksimum yang lebih beroperasi dengan benar. Tujuan dari overclock adalah untuk meningkatkan kecepatan operasi dari komponen tertentu, biasanya pada sistem modern. Target overclocking adalah untuk meningkatkan kinerja chip atau subsistem utama, seperti prosesor utama atau pengontrol grafik. Tetapi, komponen lain seperti memori sistem atau RAM atau bus sistem umumnya pada motherboard. Biasanya terlibat prosesnya adalah meningkatkan konsumsi daya atau panas, kebisingan kipas atau pendingin, dan masa pakai yang lebih pendek untuk komponen yang ditargetkan. Melewati kecepatan ini, perangkat mulai memberikan hasil yang salah, yang dapat menyebabkan malfungsi dan perilaku sporadis dalam sistem, apapun yang bergantung padanya. Sementara dalam konteks PC, hasil yang biasa terjadi adalah sistem mogok, kesalahan yang lebih halus dan tidak terdeteksi, yang dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan kejutan yang tidak menyenangkan seperti kerusakan data, hasil yang dihitung secara tidak benar, atau lebih buruk lagi, penulisan ke penyimpangan secara tidak benar, atau sistem hanya gagal selama tugas-tugas tertentu. Penggunaan umum seperti penelusuran internet dan pengolahan kata tampak baik-baik saja, tetapi aplikasi apapun yang menghasilkan grafik tingkat lanjut membuat sistem mogok. Mungkin juga ada kemungkinan kerusakan pada perangkat keras itu sendiri. Penggunaan tegangan yang terlalu bersemangat atau perlindungan yang tidak memadai dapat dengan cepat menurunkan kinerja perangkat hingga mencapai titik kegagalan, atau dalam kasus ekstrim menghancurkan secara langsung. Kecepatan yang diperoleh melalui overclocking sangat bergantung pada aplikasi dan beban kerja yang dijalankan pada sistem dan komponen apa yang di overclock oleh pengguna. Benchmark untuk berbagai tujuan diterbitkan. Kecepatan prosesor Anda ditentukan oleh dua faktor, kecepatan clock dan rasio inti CPU. Secara teknis, overclocking meningkatkan kecepatan clock, meningkatkan jumlah siklus yang dijalankan CPU Anda per detik, diukur dalam GHz. Setiap siklus menghasilkan pulsa listrik atau sinyal clock yang memicu sirkuit terpadu CPU untuk memproses data. Dalam contoh di atas, kita beralih dari 3,6 GHz ke 4,6 GHz, sebuah pencapaian yang luar biasa.
Jadi itulah yang dilakukan overclocking. Selain CPU, Anda juga dapat melakukan overclocking GPU. Overclocking dasar. Saat Anda meluncurkan Intel Extreme Tuning Utility, Anda akan disambut oleh tampilan dasar, yang merupakan tampilan yang harus digunakan kebanyakan orang untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Pertama-tama, Anda perlu mengklik Run Benchmark untuk menguji PC Anda. Setelah Anda mengetahui kinerja dasar laptop Anda, cara termudah untuk meningkatkannya adalah dengan menggunakan opsi overclock otomatis, yang secara otomatis menentukan pengaturan paling stabil untuk CPU Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik tanpa banyak resiko. Penyetelan manual, Anda akan melihat 3 elemen di sini. Rasio inti kerja menunjukkan pengali inti untuk inti kinerja yang dikalikan dengan 100 MHz untuk menentukan kecepatan jam CPU. Rasio inti efisien menunjukkan pengali inti untuk inti yang efisien juga dikalikan dengan 100 MHz. Offset tegangan inti menunjukkan perubahan pada tegangan inti yang menentukan konsumsi daya. Kelebihan overclock. Kelebihan overclocking sudah jelas bahwa overclocking akan membuat komputer bekerja lebih cepat dari biasanya. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, ada banyak komponen yang bisa meningkatkan performa komputer Anda. Meski begitu, melalui overclocking bisa meningkatkan kemampuan dari perangkat. Misalnya, Anda melakukan overclock pada komputer dengan hard disk SSD, maka performanya akan meningkat dibanding biasanya. Kekurangan overclock. Kekurangan overclock, meski dapat meningkatkan kemampuan komputer Anda, tindakan ini juga memiliki kekurangan. Jika Anda melakukan overclock, ini bisa membuat garansi pada komponen komputer menjadi tidak berlaku. Selain itu, overclock bisa membuat PC Anda lebih panas dari sebelumnya. Jika ternyata Anda menggunakan pendingin yang tidak tepat, risiko layar hitam saat melakukan overclock. Dalam beberapa kasus, PC Anda tidak dapat melakukan booting setelah di overclock. Jangan khawatir, mengatur ulang BIOS akan mengembalikan semua pengaturan ke nilai default, sehingga Anda dapat mencoba pengaturan terakhir yang berhasil untuk Anda. Biasanya, motherboard memiliki tombol yang bertuliskan Clear CMOS atau Reset CMOS. Dalam kasus terburuk, Anda dapat mencabut baterai kecil pada motherboard, menunggu 10 detik, lalu memasangnya kembali. Manfaat overclocking. 1. Performa lebih tinggi. Overclocking dapat meningkatkan kecepatan CPU, GPU, dan RAM, sehingga komputer dapat menjalankan game dan aplikasi dengan lebih lancar. Yang kedua, peningkatan frames per second (FPS). Overclocking GPU dapat meningkatkan FPS dalam game, memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dan responsif. Yang ketiga, peningkatan kecepatan render. Overclocking CPU dapat mempercepat proses rendering dalam software, desain grafis, dan video editing. Yang keempat, peningkatan kecepatan pemuatan. Overclocking dapat meningkatkan kecepatan akses ke data sehingga aplikasi dapat dimuat dengan lebih cepat. Langkah-langkah overclocking. Yang pertama, identifikasi potensi overclock. Tentukan batas overclock yang aman untuk komponen Anda. Yang kedua, atur frekuensi. Tingkatkan frekuensi CPU, GPU, atau RAM dengan menggunakan software khusus. Yang ketiga, tes dan stabilitas. Jalankan benchmark dan aplikasi untuk memastikan stabilitas sistem setelah overclock. Anda dapat mengulang langkah-langkah ini hingga mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Tetapi Anda tidak dapat meningkatkan voltase dan kecepatan clock tanpa batas. Voltase yang lebih tinggi berarti konsumsi daya dan panas yang lebih tinggi, ditambah risiko kerusakan komponen yang lebih tinggi. Pantau suhu untuk memastikan laptop Anda tidak terlalu panas, dan jangan menaikkan nilainya terlalu tinggi. Jalankan uji stres bawaan atau semacam PRIM 95 atau AIDA 64 setidaknya selama 30 menit untuk memastikan konfigurasi akhir Anda benar-benar stabil. Beberapa pengaturan lain yang dapat Anda ubah di sini meliputi Turbo Boost Short Power Max, menentukan jumlah daya puncak yang dapat digunakan CPU untuk tugas-tugas singkat. Turbo Boost Power Max menentukan jumlah daya puncak untuk Turbo Boost biasa. Jendela waktu daya Turbo Boost menentukan beberapa lama CPU dapat berjalan pada daya Turbo Boost. Jika pendingin memungkinkan, rasio charge prosesor, sesuaikan kecepatan charge CPU. Charge prosesor harus disesuaikan dengan rasio inti.
Komponen yang dapat di-overclock: CPU, meningkatkan kecepatan pemrosesan; GPU, meningkatkan FPS dan kinerja grafis; RAM, meningkatkan akses ke data. Resiko dan perawatan dalam overclocking. Resiko pertama, kerusakan komponen, panas berlebihan, ketidakstabilan sistem. Perawatan: monitor suhu komponen, gunakan pendingin yang memadai, mulailah dengan overclocking yang rendah dan tingkatkan secara bertahap. Tips aman melakukan overclocking: monitor suhu, pantau suhu CPU dan GPU untuk mencegah panas berlebihan. Atur tegangan, tingkatkan tegangan dengan hati-hati untuk meningkatkan stabilitas pada frekuensi yang lebih tinggi. Uji stabilitas, jalankan benchmark dan aplikasi untuk memastikan stabilitas sistem setelah overclocking. Buat cadangan data dan pengaturan sistem sebelum overclocking.